si gunung itu tempatnya ini dulu pelariannya ini DITI Kartosuwiryo. Kuburannya tuh memang panjang, cuman nggak tahu isinya segede apa. Akhirnya Mang Heli ada di podcast gue nih. Jadi namanya juga Story Mang ya. Story ya. Storymon ID. Storymon ID. Iya, jadi cerita gitu. ya cerita. Jadi Mamang ini pokoknya Mang Heli ini gue kenal akrab banget dan kita ketemu di suatu wadah yang memang hobinya sama, penampilan pun juga sama, passionnya sama ya Mang ya. Iya. Kelakuannya ya beda lah, beda. Lebih parah lu ya. Iya. Kalau kelakuan sih ya beda tipis lah gitu. Ya Mang ya. Gue lebih baik ya. Oke Mang, jadi ini apa? Nggak salaman dulu kita. Oh iya. Iya. Biar kelihatan resmi ya. Iya, biar kelihatan resmi. Jadi gue lempar aja, gue langsung ke lu Mang. Siap. Di sini lu mau bercerita di mana atau misalkan alurnya kemana, monggo. Siap. Oke. Gue di sini ngedengerin. Siap. Dan kalaupun memang ada yang gue jawab ya gue jawab. Oke. Ya, untuk viewer atau subscribe-nya Storymon ID, pertama-tama gue mau perkenalkan diri, nama gue Helifu, gue dari Kota Sukabumi, dan kegiatan sehari-hari gue untuk saat ini ya jaga warung lah, sama kayak host kita ini nih, sama tukang jaga warung, tapi dia untuk di pekerjaan lah ibaratnya ya, dia guru gue. Dan gue terinspirasi dari teman-teman juga, dari mereka yang ada di wadah kita. Ya gue punya usaha, salah satu yang berkecimpung di dunia outdoor juga. Jadi ya intinya pekerjaan kita ya gitu-gitulah. Pokoknya ibarat lebih ke kayak apa ya? Pengacara. Iya, pengacara, pengangguran banyak acara. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman main ke tempat kita, lapak kita, di lapak kita tuh kalender udah merah semua. Tapi sesuai banget juga nih, gara-gara kalender merah semua nih, pas tahun ini tuh bener-bener merah semua, semuanya merah. Penghasilan juga jadi merah semua. Dampak Covid Mang. Dampak Covid, iya bener. Luar biasa. Luar biasa, bukan luar biasa. Nah, makanya kenapa dampak Covid ini akhirnya ya terbentuklah Storymon ID. Iya. Ya karena itu Mang. Salut gua. Iya, Dan ini jadi pemicu buat gua sama teman-teman di sini. Mudah-mudahan mereka setelah hari ini nih, malam ini, pagi hari ini, teman-teman ada ibaratnya klimaks atau udah deh Motivasi. Iya, motivasi untuk bikin channel YouTube juga kayak Storymon ID. Channel YouTube ya. Channel YouTube. Iya. Oke, ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng story, gua mau cerita ini deh, pengalaman pertama kali naik gunung deh. Gitu Iya, deh. iya karena gini Mang. Iya. Gua karena memang kita kenalnya apa ya, kita lebih ke bercandanya. Dan gue pribadi pun gak nanya ke lu tuh, maksudnya lu tuh pertama naik gunung tuh di tahun berapa, terus naik gunung mana gitu loh. Nah itu gue kan belum dengar sama sekali dari lu. Bener. Kita sejauh ini hanya ngebahas seputar mahkota ini yang menggerayang di badan kita, ya kan? Iya. Terus apa sih namanya event-event. Nah sekarang gue pengen denger cerita lu dari
pertama kali lu naik di tahun berapa? Oke. Jadi tadi gue udah memperkenalkan diri gue dan sekarang gue coba untuk cerita pengalaman gue pertama kali main ke dunia outdoor gitu ya. Jadi sekitaran tahun 2001 tuh Mang ya. Gokil. Lama. Berarti lebih senior lu ya? Tua juga ya gue ya? Gua 2008 pertama kali kenal gunung. Tua juga berarti. Padahal gue nggak usah bilang tahun 2001 padahal. Oh iya. Tahun 2001 ini gue tuh terinspirasi dari abang gue, namanya Rian Rajab. Kalau di IG-nya bisa di ini Rian Rajab, dia atlet Blade Indonesia dan dia yang menginspirasi gue untuk main ke dunia kayak gini. Jadi waktu itu beliau tuh sudah malang melintang, mungkin cerita-cerita kalau misalnya ketemu gue waktu masih imut-imut lah kayak gitulah, diceritain di gunung tuh kayak gini Iya. gue ngebayangin kayak gimana sih naik gunung gitu ya. Nah akhirnya di situ timbullah hasrat bukan hasrat itu ya, hasrat mendaki lah ya. Salah satu motivasi juga, Iya. Mang. Rasa Hasrat, penasaran. Iya, hasrat untuk pengen deh gue naik gunung tuh, di gunung tuh kayak gimana gitu kan. Nah, singkat cerita tahun 2001 itu gue lupa bulannya kapan, pokoknya inget tahun 2001 kebetulan nenek gue itu domisilinya di Garut. Nah, singkat cerita waktu itu gue jalan ke sana, terus kebetulan ada temen juga di sana, namanya si Kang Yosep sama si Kang Dede. Nanti kita cari IG-nya si Kang Yosep, mudah-mudahan dia bisa lihat terus bantu subscribe juga. Jadi waktu itu gue diajak ke salah satu, lebih ke bukan gunung sih, jadi lebih ke bukit lah mungkin. Karena ketinggiannya kalau gunung tuh di atas berapa? Di atas 2000. Di atas 2000 mungkin ya. Ini lebih ke bukit tapi ya warga di sekitar situ lebih mengkeramatkan gitu, Mang. Mengkeramatkan si bukit tersebut ya, namanya tuh kalau warga di situ nyebutnya tuh Gunung Linggaratu di daerah Garut. Waktu itu gue jalan naik tuh di daerah Budi Suci ya kalau nggak salah. Ya sekitar itulah, gue lupa lagi pokoknya. Jadi singkat cerita gue diajak naik tuh ke bukit itu. Berapa orang ya? 5 orang kalau nggak salah, dengan ya tahun 2001 kondisi properti juga belum sekeren sekarang, dan sekumplit canggih sekarang gitu ya. Seadanya kita pakai tenda cuman terpal doang kayak gitu. Ingat gue jalan lah ceritanya, berlima orang tuh ke sana. Itu gue waktu umur masih Sweet 17 lah ya. iyalah kalau nggak salah 1 SMA atau tua banget gua sekarang berarti. Jadi naik ke bukit itu, perjalanan dari rumah teman kita si Kang Yosep sama si Kang Dede itu melewatin kebun tembakau, terus ya pemukiman jalan sampai akhirnya kita masuk ke salah satu, ada satu tempat keramat. Ini satu tempat keramat, kalau mereka bilang di sana tuh tempat kayak ini apa, penjarahan, Mang. Penjarahan ya, namanya tuh tempat penjarahan. Jadi banyak orang yang mungkin berdoa di situ atau kayak gimana. Nah, gue pribadi nih salah satu orang yang tidak terlalu bukan tidak percaya gitu ya, tapi tidak terlalu bersugesti ke arah-arah yang sifatnya tuh berkaitan dengan dunia itulah, dunia spiritual lah ya. Spiritual lah mungkin kayak gitu. Nah, singkat cerita, gue sampai di tempat penjarahan itu, mereka bilang si Kang Yosep sama si Kang Dede itu, waktu itu gua belum disebut Akang ya, masih masih Hel gitu, masih gitu nyebut nama kan. gitulah ya pokoknya. Kalau sekarang bete banget sih disebut om juga. Suwe banget pokoknya. Ini katanya di sini ada satu batu, itu batunya sebesar
ini apa sih buat nyambel itu cobek Iya, gitu ya, cobek. sebesar cobek kayak gitu. Itu katanya kalau misalnya bisa ngangkat batu itu, semua permintaan lu bisa dipenuhin. Bisa dipenuhi. Kayak gitu. Terkabul lah ya. Terkabul lah kayak gitu. Nah, datang ke situ pas kebetulan juga lagi ada yang jarah tuh. Anak-anak yang jarah lagi pada berdoa kayak gitulah. Akhirnya gue bilang, Kang Dede sebelah mana batunya? Oh, sana katanya. Oh yaudah, gue pengen nyoba, gue bilang ngangkat. Gue nggak percaya sama yang gini-ginian. Gue berdua nih sama temen si Dondi. Jadi itu temen dari sekolah dari SMP, zaman SMP, SMA gitu. Bilang, Don, coba deh angkat. Gue nggak percaya. Sendiri aja katanya. Sendiri-sendiri dulu. Oh yaudah, akhirnya gue nyoba tuh ngangkat sendiri, Mang. Beneran, susah, Susah nggak keangkat. susah, Padahal si batu itu kecil. kecil. Dan gue kan apa namanya, orang yang salah satu kurang begitu percayalah sama hal-hal yang kayak gitu. Gue tendang, Mang, tuh, tapi geser dia. Si batunya. Si batunya itu geser, beneran geser. Aneh gue bilang nih. Akhirnya gue bilang, Don, udah angkat berdua. Itu diangkat, Tetap. ngangkat, Mang. Oh, ngangkat. Ngangkat, cuman diangkat ke atas susah banget. Bener-bener itu. Jadi kayak ada daya tahan. Ada yang kayak ada magnet yang tarik ya. gitu, kayak ada magnet gitu. Itu bener-bener seketika tuh, wah ternyata ada juga hal-hal Iya, yang kayak maksudnya gitu. yang Itu kayak gini bener tuh ada di luar logika di kita luar lah. logika kita gitu. Di luar logika gitu. Dan memang katanya hanya orang-orang yang hatinya bersih aja Iya. yang bisa ngangkat itu gitu. Berarti waktu itu kotor ya? Iya. Mungkin maksiat masih di atas 100%. di atas rata-rata gitu. tapi itu beneran, Mang. Hal-hal yang di luar nalar kita ternyata ada yang seperti ada, itu. iya. Itu bener terjadi, ada. Nah, singkat cerita itu masih di bawah ya, masih di bawah kaki gunungnya, Masih di bawah bukit. masih di bawah bukitnya. Dan singkat cerita akhirnya kita naik. Ini katanya di atas udah masuk hutannya tuh, ya hutannya sama sih hutan pinus, cuman lebih ke jalurnya tuh nggak ada jalur khusus lah gitu, lebih ke kita kayak buka-buka jalur kayak gitu. Gue bilang, kok gunung tuh kayak gini ya gitu kan. Itu kan kita pertama kali tuh, ternyata gunung tuh nggak seindah yang dibayangin. Kayak gimana kalau dilihat dari jauh kan waktu Iya. itu Indah. jalannya kayak gitu. Datang ke situ, gunung tuh kayak gini. Dan set, ternyata naik gunung tuh capek juga, bener kata orang, katanya dengkul tuh sampai dagu tuh. Beneran waktu itu rangkak ya. Akhirnya sekitaran jam sorean gitulah, asar itu kita nyampe di yang namanya puncaknya, katanya puncak bukit itu. Puncak apa namanya? Nggak tahu tuh puncak apa, pokoknya itu namanya gunungnya tuh bukit, lebih ke bukit ya, tapi orang-orang situ nyebutnya Gunung Linggaratu di Garut itu. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang dari Garut nonton kameranya, teman. ya, nonton podcast kita nih, nanti bisa komen-komen tentang nama Gunung Linggaratu ini ya. Karena ini beneran gue naik tahun 2001 di sini. Jadi singkat cerita gue nyampe lah di puncaknya. Terus kita jalan di kayak semacam sadel gitu ya, punggungan bukit itu. Ada satu yang unik di situ. Jadi ada batu. Itu batu tuh ukurannya mungkin sebesar 4x4 meter persegi. Tingginya tuh satu batu itu mungkin sekitar ya 10-12 meter. Jadi si batu itu, Mang, dari bawah itu ke atas tuh ada 4 tumpuk. Dia kayak ditumpuk kayak gini, Mang. 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ditumpuk kayak gitu. Nah, di sebelahnya ada batu pipih lebar gitu. Dia ada 2 pipih kayak gini. Nah, ceritanya kita ngecamp nih di balik batu yang ini. Ini dia seberang-seberangan. Kita jalan juga lewat tebingan nih ke bawah nih. Lewat tebingan ke bawah. Di situ ada tempat buka tenda. Satu tenda banget. Untuk kita waktu tenda itu tenda terpal
kita di situ berlima bener-bener bego banget, nggak bawa penerangan, cuman Iya, bawa iya. lilin aja kayak gitu ya. Masak bener-bener pakai kayu bakar. Jadul banget lah Iya, pokoknya jadul, lah, jadul. tapi itu momen-momen yang eh, bener-bener pertama kali kita naik gunung tuh luar biasa banget, pokoknya gokil banget. Nah, akhirnya kita tuh bikin 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 apa? Di situ bikin bikin kemah gitu ya, bikin Tenda. bipak, bukan tenda, bipak mungkin ya. Bipak jatuhnya kalau Pakai zaman terpal dulu. gitu ya, heeh. Bikin bipak depan sama belakang itu bolong, Bang. Iya, paham, Iya. paham. Jadi kayak segitiga Iya, begini lah ya. segitiga banget Iya, kayak iya. gitu, bolong. Terus ini kita kan di pinggir sini nih, apa, ini lagi zaman-zamannya gua ABG. Jadi waktu itu gua lihat di batu yang pipih itu ya, di batu yang pipih itu banyak orang-orang ngukir-ngukir itu. Oh iya, ngukir. Ya, ngukir-ngukir nama kayak gitu. Nah. Alay-alay nih kita nih. Iya. Gue juga ikut, Mang. Oh, iya. Pakai pisau. Kalau zaman sekarang vandalisme. Vandalisme gitu ya. Yang gokil itu waktu itu cerita aja ya. Iya, cerita aja. Jadi gue waktu itu pas punya bokin, punya cewek. Wah, ini lebih ke cinta. Ini lebih ke berarti. cinta lagi nih, cinta dulu nih. Namanya Angel. Iya, iya, Angel. Ini Angel kalau denger ya, sekarang udah jadi istrinya pilot. Lu kangen lagi sama gua. Ini mudah-mudahan gak ditonton sama istri gua. Tapi nggak apa-apa, ini kan Nggak hanya apa-apa, sekedar iya. cerita. Ini cerita Bang. zaman Iya, dulu ya, zaman dulu. baheula gitu ya. Gitu gua ngukir nama Heli Love Angel kayak gitu. Iya. Kalau gua dulu masih ngalamin Adi PS Adi, tuh versus. oh, versus. Iya. Namanya waktu itu cewek gua Romlah. lanjut ya. Lanjut. Jadi nah akhirnya gua ngukir tuh, temen gua juga ngukir dia. Si Dondi itu ngukir juga di situ. Terus teman-teman yang lain, si Kang Dede, si Kang Yosep, terus yang siapa yang sebagian gue lupa. Mereka tuh nyiapin perapian gitu kan, karena udah mau hujan, nyiapin perapian, nyiapin masakan makanan. Kita tuh kayak ini apa, yang ikut open trip gitu, Oh iya. terima bersih. Oh iya, terima bersih. Jadi kita tinggal makan terima aja. bersih, tinggal makan. Ya akhirnya ceritanya gelap lah tuh. Habis kita selesai bikin ini, cerita kita. Tapi sorry, tar dulu, Mang. Bener. Ketika lu ngukir si batu tersebut itu pakai apa? Karena kan diukir. Pakai bukan- pisau, Mang. Oh, pakai Pakai pisau. pisau. Itu bisa kuat dia nembus. Bisa, cuman nggak begitu dalam sih, Oh. lebih ke kayak yang penting ada kayak gitunya aja, kita pipihin kayak gitu pakai batu. Nah akhirnya gelap. Nah waktu itu gua inget turun hujan, Mang, deras banget. Deras banget. Terus cuman untungnya mereka tuh udah hebat-hebat, jadi si perapian itu nggak sampai redup, Iya. nggak sampai mati. Nah kita lagi mau istirahat nih sekitar jam 10-an malam, waktu hujan deras kayak gitu, ada 2 orang yang datang turun tuh dari belakang batu situ ke situ. Kan gua kaget. Iya, iya. Ya. Astagfirullahaladzim, kaget lah pokoknya. Tapi itu orang. Orang 2 orang datang ke situ, Kang, ikut ngiuhan, ngiring ngiuhan. Iya, ya. iya, iya. Astagfirullahaladzim, Bang dari mana? Ini sengaja katanya datang ke sini nyari apa? Jadi kita mau nyari ini. Jadi si gunung itu tempatnya ini dulu pelariannya ini DITII Kartosuwiryo. Nah, mungkin dia nyari peninggalannya itu. Petilasan lah ya. petilasan Kartosuwiryo, nyari peninggalan itu ya. Akhirnya ya ikut berteduh lah di situ sampai kita istirahat. Pagi-pagi, singkat cerita, ya biasa kita ngelakuin kegiatan-kegiatan di tempat kemah lah kayak gitu ya, keliling-keliling sebentar situ, lihat-lihat area sekitar sampai ya kurang lebih jam 10 siang mungkin kita packing beres-beres, kita mau cabut tuh. Nah yang 2 orang ini gokil banget, nggak bawa apa-apa, Mang, cuman bawa tas kecil doang sama golok. Kang, gue bilang mau turun kapan? Nanti katanya, belum hasil kata dia. Nyari apa sih? Ini nyari petilasan Kartosuwiryo. Kita kan nggak ngerti lah ya, kayak gitu-gituan gitu kan, nggak ngerti. Oh ya udah Kang, silakan lanjut, kita mau turun ceritanya. Habis itu di tengah perjalanan
kita turun ke lain arah Ah. ceritanya. Beda jalur lah Beda ya. jalur. Ini sih ya wallahu alam bisawab gitu ya. Kata si Kang Dede sama si Kang Yosep sekalian katanya di sini ada makam panjang banget. Ah. Itu sekitaran yang satu tuh 14 langkah, yang satu 9 langkah. Bukan orang yang nggak percaya Iya, gitu. iya. Iya, dilangkahin lah ceritanya. Ah. Bener. Si apa ininya apa sih namanya Kuburannya. iya kuburannya itu memang panjang, cuman nggak tahu isinya segede apa, nggak tahu sih, itu cuman tempatnya aja bentuk kuburan kayak gitu. Terus memang di situ masih banyak kayak binatang-binatang liar situ, kayak monyet-monyet kayak gitu. Terus banyak sesajen-sesajen juga. Iya, iya. Dan waktu itu memang gue masih gokil-gokilnya, ada orang mungkin bekas sesajen rokok gitu kan, kita mah bakar aja, cuek Iya, aja iya. kayak gitu. Tapi emang itu gunung bukit lah ya, luar biasa sih kata gue. Luar biasa. Gue kalau misalnya ada waktu pengen juga nengokin lagi ke situ. Nah abis itu ada yang unik lagi nih ceritanya. Kita turun nih, udah turun masuk ke perkampungan lagi. Ditanya lah sama warga situ, waktu zaman-zamannya rame ini, Rame apa? togel. Oh, togel. Rame togel. Iya, 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 iya. Kita kan nggak ngerti ya. Dulu togel belum Iya, online. Belum online. Kalau sekarang udah online. Iya. Kita kan nggak ngerti tuh, nggak ngerti apa namanya, yang kayak gitu-gituan lah. Jang, dari mana katanya? Dia masih panggil Ujang gua, Iya. Bang. Masih imut-imut Iya, waktu masih itu, imut. Iya, masih iya, imut-imut banget. Jang, dari mana? Dari Linggaratu, Mang. Hasil atuh cenah. Hasil apa? Gue bilang, hasil apaan? Itu nomor bagi ya katanya. Nomor apaan? Gue bilang. Tanya sama si Kang gue ditanyain nomor apaan? Nomor togel tadi. Nomor togel. Ya, jadi memang katanya yang main-main ke situ pada minta kayak gitu juga, iya. Mang. Nginpol lah, Gitu nginpol pada lah ya nginpol bahasanya. mungkin ya. Kita sih masih polos-polos aja kayak gitu, pokoknya udah lempeng-lempeng aja. Dan ayo puna akhir cerita tuh kita balik lagi ke rumah temen kita, si Kang Dede sama si Kang Yosep. Dan ya mungkin gimana ya ceritanya tuh, apa namanya, pendakian pertama tuh memang kata gue sih berkesan banget banget ya. Itu berkesan dibarengi sama nekat, karena memang nekat tadi ya ketidaktahuan kita. Iya, ketidaktahuan kita. Jadi buat teman-teman sih kalau untuk sekarang itu jangan ditiru. Jangan. Itu gua waktu bener-bener masih polos. Iya. Oh ya, ada yang lupa nih, Mang. Nih, yang uniknya nih ya. Ini beneran gua. Yang unik nih ya nih. Gua kan ngukir nih ya. Ya, Jadi, balik lagi ke ngukir berarti. ngukir itu ya. Tapi nggak balik lagi ke mantan yang namanya Angel kan? Udah, Oh iya. Udah. Yang uniknya itu kan si batu pepehan itu gini ya, nggak nempel gitu ya. Jadi agak kayak gini nih, agak kayak gini. Nih, pas kita udah bongkar si bipak itu nih ya, udah kita bongkar bipak itu, dia ternyata ukiran kita tuh agak masuk ke dalam, Mang. Masuk ke dalam gimana maksudnya? Masuk. Jadi si tadinya kan gini nih. Ini tadinya gini di sini. Ini jelas banget kan di sini. Nah, si ukirannya tuh, si batunya tuh kayaknya agak bergeser kayak Oh, gini. ngegeser. Oh iya. Agak ngegeser. Itu gua percaya nggak percaya sih sebetulnya. Tapi memang mungkin karena tempatnya ya dikeramatkan. Iya, terus, dikeramatkan. Orang-orang juga banyak yang datang ke situ lebih ke hal-hal yang negatif sih menurut gua gitu ya. Pasti, Nyari-nyari kayak gitu. Ya mungkin tempat mereka tinggal juga di situ sih gitu. Dan mungkin ngerasa diganggu juga mungkin, padahal ya kita mah polos-polos aja, naik aja gitu kan. Happy fun lah ya. Happy fun aja lah gitu pokoknya. Ya mungkin kayak gitu deh, Mang. Jadi tadi gunung apa namanya? Linggaratu. Oh, Linggaratu. Bukit Linggaratu. Jadi teman-teman subscriber Storymon ID yang di Garut lah khususnya ya, yang tahu tentang cerita Gunung Linggaratu, boleh di komen-komen gitu ya. Boleh komen. Atau mungkin kalaupun mau bercerita juga oke, monggo ya. Sama kita boleh. Karena kita juga biarpun jarak berjauhan itu nggak ngehambat kita buat bersilaturahmi ataupun berkomunikasi gitu. Karena di konten kita juga di konten apa? Ya kemarin teman-teman bisa lihat di sini nih, di pojok kanan sini nih. Nanti gua cantumin. Di sini nih ya, di sini. Iya, di sini. Gitu. Jadi pokoknya segitu cerita gua tuh pertama kali mendaki gunung. melewati lembah.
Iya, udah kayak Ninja Ninja Hattori. Hattori, gitu. Iya. Tapi tar dulu Mang, ini jangan Ya. lu cut dulu. Hmm? Sejauh ini maksudnya sepengetahuan lu atau info, karena gua pribadi juga, gua juga baru ngedenger yang namanya gunung apa Bukit Linggaratu Bukit lah ya. Linggaratu ya. Karena sejauh ini kan maksudnya yang tenar di Garut itu kayak contohnya Cikuray, Cikuray, Papandayan Papandayan, gitu iya. kan. Iya. Linggaratu sendiri kayaknya cukup apa ya? Enggak umum di Iya, telinga, nggak umum. nggak umum di telinga. Nggak umum. Mungkin kalau untuk saat ini nih ya, dia tuh lebih ke seperti kalau di Sukabumi sendiri nih ya, ada namanya Bukit Sabak. Sekarang ini lagi hits. Iya, lagi ngehits Nah, bener. itu lebih kayak ke Bukit Sabak, terus Gunung Walat. Gunung Walat gitu ya. Mungkin Mamang Tadi barusan. sempat hunting Iya, ya ke sana hunting ya. sana. Kayak semacam itulah Oh, gunung yang semacam nggak gitu. terlalu tinggi kayak gitu. Karena memang dia tuh lebih ke hutan pinus juga sih kayak gitu. Terus vegetasinya belum ada kayak apa Cantigi nggak nyampe karena mungkin ketinggiannya masih di bawah juga. Masih di bawah Masih di bawah juga. Cuman hutannya waktu itu tahun 2001 tuh benar-benar masih lebat. Masih lebat. Masih rimba lah ya. Masih rimba. Terus kalau misalnya ini ceritanya nggak salah nih ya, ini teman-teman juga bisa komen. Di situ dulu sempet gue ini gue cuma dengar cerita nggak sampai datang ke ininya ya, Ke si lokasi tersebut. tempat kejadiannya. Katanya ada satu bangkai pesawat helikopter yang jatuh di situ. Yang jatuh di apa? Area bukit itu. Iya, bukit itu. Area bukit itu. Area bukit itu. Tapi lu pas di sana nggak nemuin, Mas? Nggak sampai datang ke Oh, situ nggak sampai gua datang karena ke situ. kata si Kang Dede sama si Kang Yosep itu lokasinya katanya kita mesti jalan sekitar 3 sampai 4 jam lagi ke lokasi itu. gitu. Jadi kita mesti turun lagi lembah, masuk ke hutannya lagi karena tapi waktu itu gua bilang enggak deh karena hutannya lebat banget gitu. Terus, Itu lo denger cerita maksudnya si helikopter jatuh ke situ tuh kan pasti ada sebab akibat, Mang. ya mungkin kecelakaan kali Mang ya. Oh. Jadi gua nggak terlalu ini sih waktu itu Nggak terlalu mendetail ya? Nggak terlalu mendetail, cuman yang pastinya bukit itu jadi dulu katanya tempat ini lebih ke pelariannya Kartosuwiryo, DITI mungkin. DITI Kartosuwiryo, terus ya orang-orang di kampung mungkin banyak yang semacam apa ya? Kalau ke tempat-tempat keramat kayak gitu, lebih ke ya mungkin mereka berkaitan dengan hal-hal mistis kayak gitulah gitu. Iya. Ya, kalau kita mah lempeng-lempeng aja lah gitu, Ya banyak sih tujuannya. Iya, banyak sih mungkin Dan tujuan. kita pun juga nggak mempermasalahkan Iya. hal tersebut, itu kan hak mereka. Hak mereka. Hak mereka. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, betul. Iya, Mang. Menarik sih, lucu sih. Jadi ini sih kayaknya bukan cerita horor, Mang ya. Enggak. Nanti Ini tulis judulnya aja bukan cerita horor, bukan Mang ya. cerita horor tapi Iya. lebih ke pengalaman mungkin ya. Lah, Pengalaman flashback. Itu pun tahun 2001, sekarang tahun 2020 udah berapa tahun tuh? 19 tahun ya. Iya, 19 tahun. Umur gua berapa sekarang? Tapi kalau dari raut muka sih ya masih baby face lah, Masih Mang. 23 Iya, ya? Iya. Masih umuran segitu lah, iya. Iya. Allah Akbar. Jadi nih buat teman-teman nih dari semua obrolan kita, kayak contohnya tadi si Mang Heli dari mulai nanjak segala macam kan nggak prepare matang ya, Mang. Iya, enggak. Iya, maksudnya Enggak, itu waktu kasih masih- tahu ke teman-teman tuh maksudnya untuk di pendakian saat ini tuh kita Betul. harus lebih safety lagi lah ya. Betul. Oke, jadi gini, teman-teman. Jadi untuk saat ini dunia pendakian tuh mungkin lagi populernya Yang di banyak kalangan teman-teman milenial. remaja ya. Setahu gue sih semenjak meledaknya itu setelah 2012 film 5 cm. 5 cm itu ya. Dan di situ ya luar biasa lah. Kalau zaman dulu kita naik gunung tuh kalau misalnya lihat cewek tuh gitu Mang ya. Lihat cewek tuh kayak ini ada sayapnya nggak sih gitu. Maksudnya ada sayapnya gimana, Mang? Iya. Ini bener nggak cewek naik gunung gitu Oh kan? iya. Ya mungkin dulu kayaknya yang lu temuin di gunung tuh kayak misalkan apa namanya? Kalau bahasa Sunda tuh bagong lah gitu. Iya. Kalau gua sebutin bahasa Indonesia kan nggak enak. Iya. Tapi bisa disensor sih sama editor. Maksudnya babi lah gitu. Iya. Yang serem-serem lah. Iya. Tapi yang kita sekarang temuin di gunung tuh bening-bening. Bening-bening ya, Iya. angel-angel Iya, semua iya. gitu. Iya. Dan sempet sih terkadang kok gua lahir cepetan gitu ya. Kenapa? Jadi ada penyesalan. Sedikit ada penyesalan gitu. Iya. Kalau misalnya naik gunung ya sempet kita kan naik gunung bareng ya waktu itu ya, pernah ya. Kita ke Merbabu 2019. 2019 terus di Gede juga ya. Iya, di Waktu Gede itu, ya. Iya. Itu Masya Allah, angel-angel semua gitu.
Banyak dede gemes. Banyak dede gemes, Banyak luar dede biasa gemes. banget. Aduh, Gusti Nu Agung. Oke, ini balik lagi ke pesan buat teman-teman milenial yang mulai menggandrungi dunia pendakian atau dunia outdoor. Jadi sekarang ini kalian tuh lebih dipermudah dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh para produsen. Iya. Terus ya semacam gear-gear outdoor tuh udah lebih nyaman banget, nggak Nyaman kayak banget, nggak zaman kayak dulu. baheula lah kita Iya. waktu naik itu. SB udah segede apa, satu SB tuh bisa ngabisin satu Ngabisin tempat carrier, satu tempat carrier. gitu ya. Kalau sekarang udah tuh memang lebih dipersimpel, dipersimpel diperkecil gitu, gitu. dipersimpel. Jadi saran-saran kita tuh benar-benar teman-teman kalau misalnya memang mau naik gunung lebih safety lagi, terutama dalam hal-hal gear pribadi lah ya gitu. Terus kalau misalnya memang punya riwayat penyakit yang berat, repot, Iya. jangan sampai lu naik gunung ngerepotin yang lain. Iya, jangan Ya? maksain lah Jangan intinya. maksain gitu. Karena yang tahu porsi Kapasitas kapasitas badan badan lu hanya diri lu sendiri. Hanya diri lu sendiri. Gitu. Jadi lu jangan egois. Kalau misalnya memang sekiranya ini tidak mungkin untuk dilanjutkan pendakian, ya gunungnya nggak kemana-mana kok. Iya. Kita baliklah, terus persiapkan lebih matang lagi untuk mendaki. Karena memang gambar di frame itu nggak itu tuh nggak seindah yang lo bayangin. seindah yang lo bayangin. Nah, Iya. itu bener. Kayak kita bikin konten pun di gunung Iya. tuh, ya kayak contohnya film 5 cm Iya, lah. iya. Gue flashback nih, Iya, Mang. Gue iya, flashback iya, nih, Mang. iya. Jadi kalau yang gue cerna itu film 5 cm. Ya. Karena kan memang yang ditonjolin kan hanya keindahannya aja. Iya, hanya keindahannya Nah, aja. coba nih buat teman-teman lu cari di YouTube, Hah? ada itu nama judulnya tuh Pencarian Pencarian Terakhir. terakhir, Nah, bener. gue yakin kalau si film Pencarian Terakhir itu booming, Mang. Hah? Maksudnya anak milenial tuh Iya. nggak bakal rame kayak sekarang. Lebih berpikir Iya, beberapa kali gitu ya untuk karena, naik gunung nah, gitu ya. karena di Pencarian Terakhir yang lebih ditonjolin itu yang ekstrim-ekstrimnya. Yang lebih Iya, mistis-mistis iya, lah kan gitu ya. bisnisnya. Dan Mistis-mistis. gua ambil dari film tersebut tuh bener-bener kehidupan pribadi banget gitu loh. Ini Boleh kalian tonton lah. santai ya, ambil ngopi Iya. kita ya. Gua juga sambil ngerokok nggak apa-apa, Mak. Oh, kok. Kok jadi lu yang nawarin ya? Ini cerita film apa? Pencarian Terakhir. Iya, lu udah nonton kan, Mang? Nonton tapi gua agak-agak lupa ya. Cuman yang setahu gua tuh di situ apa ada adegan yang si korban itu ngelihat temen-temennya, Iya. gitu ya, kalau nggak salah. Terus si temen-temennya memang nggak lihat dan nggak denger Iya, si iya. korban iya, itu manggil-manggil. Iya. Nah, itu film itu dia tayang sebelum film 5 cm kan? Sebelum belum 5 cm. Iya, sebelumnya. Tapi memang pas film itu tayang naik gunung tuh masih belum rame kan? Belum, Nah, belum. Masih belum. belum. Nah, tapi Kalau nggak salah itu dia tanggal tayangnya 2008 apa 2008 ya? 2010 gitu, gue lupa. ya. Oh iya, mungkin sebelum tahun 2008, Mang. Iya. Karena gara-gara film itu, nih gua ada cerita nih. Gue sempet naik gunung 8 orang, berangkat malam Ke gunung mana? ke Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Ya, lewat jalur Selabintana. Naik 8 orang. Cuman gara-gara sebelumnya gue nonton film itu, gitu ya, alam bawah sadar kita nih nggak sengaja tuh kita kayak diformat sama dia gitu. Iya, iya. Didoktrin lah, Didoktrin gitu ya. lah. Gue diajakin naik nih sama teman-teman. Ngedon, gue juga kalau Nah, nonton film itu ngedon. Akhirnya oke, naik tuh malam banget, jam 10 malam baru jalan nih dari base camp itu apa? Selabintana. Selabintana. Oke, gue bilang naik, tapi gue nggak mau dilepas. Kita waktu itu lagi seneng manjat juga kan, Heeh. ada webbing. Gue bilang naik berdua kita ikut pakai webbing gitu, Bang. Ya gara-gara film itu memang apa alam bawah sadar kita tuh agak sedikit ke ini juga. Iyalah pasti Iya. kedoktrin sama itu karena kan di film Pencarian Terakhir itu dia mistisnya juga ada, iya kan? Kental banget gitu kental ya. banget di situ karena kalau yang gua ambil dari film itu tuh cerita-cerita itu tuh di Gunung Salak. Di Gunung Salak ya. Hampir sama kayak gitulah. Beda halnya dengan film 5 cm. 5 cm yang ditonjolin ya yang indah-indahnya. Mereka nggak tahu maksudnya perjalanan dari bawah itu seperti apa, terus nemuin apa gitu kan. Dan luar biasa juga film 5 cm itu. Iya, bisa meledak. Bisa meledak terus
bisa mempengaruhi alam bawah sadar pendaki-pendaki milenial kayak sekarang. Pendaki milenial kayak sekarang. Ya contohnya banyak sekarang banyak puisi kejadian gitu ya. kan. Ada mungkin Mamang sempat bikin puisi juga kayak si itu siapa si Gibran gitu. Oh enggak, kalau gue sih belum ke arah itu karena nggak sesuai sama muka gue mang. Tapi mau gue coba. Nggak, tapi memang gara-gara film 5 cm itu ya, kalau misalnya gue lihat postingan-postingan di media sosial tuh terkesan kayak captionnya tuh lebay-lebay banget gitu ya. Iya. Ya itulah, ya mungkin itu pada zamannya mereka sekarang ya mungkin seperti itu gitu. Cuman mungkin kalau gue juga lahir di zaman agak sekarang gitu ya. Iya mungkin bisa jadi, gitu, bisa jadi. Tapi kalau gue sih nggak selebay itu gitu, Mang. Ini ngomong gue kesannya tuh udah tua banget ya. Aduh, Masya Allah. Jadi berhubung narasumbernya lo, Mang. Ya. Gue juga nggak mau mengakhiri maksudnya podcast kita saat ini. Karena kan mengakhiri itu sakit, Mang. Maksudnya kita bersambung aja. Iya. Iya kan? Kalau diakhiri sakit kan? Kalau diakhiri sakit ya. Apalagi gua nih sekarang mendingan digantung ya. Mendingan, jangan. Bersambung dulu maksudnya, bersambung break ya? dulu. Digantung juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Ditinggalin? Sakit, ditinggalin apa lagi? Jadi curhat gua. Aduh, luar biadab nih. Oke. Jadi Mamang di sini mau lanjut. Apakah memang ada keluh kesah yang mau disampaikan ke teman-teman? Enggak sih, gua lebih ini aja mungkin teman-teman. Ya pokoknya yang kayak tadi gue bilang, jadi kalau misalnya mau mendaki itu ya lebih safety lagi aja lah. Dan ini satu lagi nih, gue yang agak kritis juga sekarang nih, ada beberapa orang yang ya ceritanya gini, dia naik gunung 1 kali, 2 kali, habis itu buka open trip. Kan gokil gitu ya. Gokilnya tuh dia nggak, yang mereka tuh pikirin tuh cuman hanya cuan aja, duit aja gitu kan. Padahal resikonya itu luar biasa banget gitu kan. Gue tuh nggak kepikiran pola pikir mereka tuh kayak gimana gitu, Mang. Iya. Maksudnya sebetulnya ya sah-sah saja sih. Iya, gitu maksudnya kan. Bukan berarti kita di sini apa sih namanya? Menggurui enggak. Maksudnya kita ya buat teman-teman khususnya yang memang misalkan langsung buka open trip dan pengalaman belum ada, coba dipikir lebih matang lagi lah. Dari segi SOP-nya, PPGD-nya kayak gitu kan memang. Itu kan peserta yang kita bawa kan salah satu ibaratnya taruhan kita juga. Betul banget. Oke. Mungkin apa lagi, Mang? Ini mau kita lanjut apa udahan? Apa mau bersambung? Bersambung di episode berikutnya lah ya. Aja lah. Lain kali Mang Heli mampir lagi di podcast gue. Iya, biar teman-teman kangen juga ya. Biar teman-teman kangen. Terus cerita tadi yang memang legend bagi gue, Mang, di tahun 2001. Karena sejauh ini kalau lu nggak cerita bukit apa tadi namanya? Linggaraatu. Linggaraatu. Gue juga nggak tahu, Mang. Dan gue juga beneran ini. Gue ngarepin teman-teman yang di Garut ini ya, yang lihat podcast kita ini. Podcast kita. Terus tahu dengan kondisi Gunung Linggaraatu, gue pengen banget tahu kondisinya tempat itu sekarang kayak gimana. Kayak apa, kayak gimana iya, gitu. Beneran. Karena 19 tahun itu luar biasa banget. Gue kangen sih beneran datang lagi ke sana gitu ya. Nengok lagi tempat yang waktu itu sempat gue singgahin. Ya mudah-mudahan ukiran gue juga masih ada gitu. Teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Dan mungkin kayaknya sejauh ini lu juga maksudnya untuk mencari tahu apa bukit tersebut tuh kayaknya baru kepikiran di podcast sekarang ya. Baru kepikiran, Mang, beneran. Cuma waktu pas tadi kata Bang mau cerita, gue bilang cerita apa gitu ya. Karena gue nggak punya cerita horor gitu kan. Karena mungkin karena gue nggak terlalu insen sama hal-hal yang seperti itu. Betul, gitu kan. Betul. Pas oh ya beneran, ini gue cerita ini deh kayaknya patut diangkat lagi gitu. Mungkin buat nostalgia juga, buat nostalgia juga. Terus ya buat inilah pokoknya mah gitulah. Oke, buat teman-teman, jadi sesi cerita kali ini sama ya teman gue gokil sih maksudnya. Jadi ya begini, kalau udah ngobrol ya begini kita nggak terkesan ada mistisnya ya. Iya, beneran. Tapi katanya sih banyak yang bilang kalau gue nge-host, Mang, hostnya juga udah serem katanya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa emang ya. Iya. Dan buat teman-teman nih di area Sukabumi, karena memang beliau juga bisa dibilang pengusaha apa wira swasta, Mang? Pengusaha aja ya. Tukang jaga warung. Iya, tukang jaga warung. Tukang jaga warung. Beliau ini punya
punya apa namanya lapak lah Lapak ya. Kita nggak lapak. usah sebut outlet itu terlalu mewah ya. Terlalu nggak? mewah lah Iya. pokoknya. Teman-teman Lebih ke tempat nongkrong nggak sih? tempat nongkrong ya. Teman-teman bisa kunjungi di deskripsi nanti. iya. Nama tokonya Parabot Parabotulin. Ulin. Searching juga di Google Iya. Map. Di situ ada Parabotulin. Parabotulin. Nanti teman-teman kalau memang misalkan nggak tahu lokasi, tinggal langsung buka Google Map, langsung nyampe dah. Ya, pokoknya teman-teman yang mau singgah di lapak kita, pokoknya di situ di Google Map langsung aja ketik Parabotulin itu nyampe, gue yakin nyampe 100% nggak bakalan ke rumah janda gitu ya. Dan gua pun di sini nggak berasa di Sukabumi 5 hari. 5 hari ya. Niatnya 2 hari sama Opa. 5 hari. Ini Betah banget gua. Sebentar, sedikit cerita Mang. Iya. Yang lu rasain selama 5 hari ini di Parabotulin apa aja sih? Ada kenyamanan sih, Mang. Iya. Selain satu silaturahmi, Iya, betul. kedua juga kan kita bisa akhirnya podcast di sini ya enggak? Iya. Ini Terus yang ketiga sih kalau untuk soal urusan hati kayaknya belum, Bang. Masih 50-50. tapi rekomen nggak kalau buat teman-teman yang mau Rekomen cari banget. di Parabotulin? Rekomen banget Rekomen karena banget yang namanya kekeluargaan di sini berasa banget, cuy. Apalagi dari segi ya udah kayak rumah sendiri gitu. Cuma kan ada tata krama di keyakinan gua bilang kalau kita bertamu itu kan maksimal 3 hari, Mang ya. Ya enggak? Oke, batu. Gue di sini sekarang udah 5 hari. Jadi yang 2 hari ini sebenarnya gue Mereka kan gua tahan. iya. Setelah 2 hari di sini, sebenarnya gue ini statusnya udah beda, bukan tamu lagi. Gue jadi babu di sini. Oke, Bang, kalau kita ngobrol Siap. kayaknya bakal ada Iya, habisnya, nggak Bang. bakal habis-habis pokoknya, Bang. Jadi kita closing sampai di sini. Gue Adi Lewe. Gua Helifu, Pokoknya thank you banget, Mang. Siap. Nanti kapan-kapan pokoknya Oke. harus mampir lagi di podcast gua ya. mau gua. Gitu aja ya, teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe, oke, sampai Oke. ditonton. Atur nuhun. Kevin Rokin.